Jadi lisan ini diciptakan oleh Allah bukan untuk berbicara, melainkan untuk faliyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Orang yang berkualitas kalau bicara pasti terkait kepada Allah, karena dia tahu segala urusan ada dalam kekuasaan Allah, sehingga zikrullahnya dan menyebut nama Allahnya ini asli ya, bukan untuk acting. Ada juga orang yang menyebut nama Allah untuk dianggap ahli zikir. Kalau dia menyebut nama Allah karena dia memang zikrullah. Ciri hal lainnya orang yang berkualitas kalau bicara ilmu yang manfaat. Jadi dalam mengajak kepada kebaikan, beliau bicara tuh jadi ilmu. Jadi kalau kita ngobrol, kita dapat ilmu yang manfaat. Yang ketiga, hikmah yang menggugah. Karena disampaikannya pakai hati, niatnya baik, akibatnya dari kata-katanya selain menjadi ilmu yang manfaat, juga ada hikmah yang menggugah hati kita, yang bisa membuat kita tergugah untuk mengamalkannya. Dan yang keempat, solusi. Jadi tidak hanya mempermasalahkan masalah, tetapi bagaimana solusinya. Beruntung kalau kita punya guru, punya kawan, punya sahabat, punya saudara yang kalau bicara mengingatkan kepada Allah, yang kalau bicara membuat ilmu kita bertambah, yang manfaat, membuat kita tergugah untuk berbuat kebaikan, memperbaiki diri, dan membuat kita bisa menemukan solusi. Masya Allah, itu kualitas tertinggi. Yang kedua, orang yang biasa-biasa. Ada cirinya? Ada. Kalau orang biasa-biasa, kalau ngobrol, ciri khasnya adalah membicarakan peristiwa. Jadi kejadian apa yang dia lihat, kejadian apa yang dia dengar, yang dia tahu, dia ceritakan. Kalau orang ini memiliki kebaikan, naik tuh dari cerita peristiwanya, naik, ada jadi zikirnya, ada jadi ilmunya, ada jadi hikmahnya, ada jadi solusi. Tetapi kalau yang biasa-biasa saja, tidak ada apa-apanya, hanya cerita, segala diceritakan, tidak jadi zikir, tidak jadi ilmu, tidak jadi hikmah, tidak jadi solusi. Ini orang yang biasa, sangat banyak membuang waktu, segala diobrolkan, ngobrol ngaler ngidul, dan setiap kata-kata ini ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nah, padahal setiap perkataan ini ada malaikat pengawas yang selalu mencatat. Tidak ada yang tidak dicatat dan tidak ada yang tidak dipertanggungjawabkan. Hati-hati, kebiasaan ngobrol, ngaler ngidul, itu bukan kebiasaan yang baik kalau tidak mengandung 4 unsur tadi. Ada lagi yang lebih rendah, orang yang utama, orang yang biasa, orang yang rendahan. Kalau orang rendahan, kalau bicara mesti negatif, gak ada positifnya. Bangun tidur, aduh, gak enak badan. Bukannya bersyukur masih hidup. Harusnya kan bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Memuji Allah. Dia tubuh, alhamdulillah, masih komplit. Mata terbuka, alhamdulillah. Telinga mendengar, alhamdulillah. Banyak yang disyukuri. Nah, itu kualitas yang utama. Tapi yang rendahan mengeluh, aduh, gak enak badan. Bukan tidak boleh mengatakan itu, tetapi mengatakan itu dalam keluhan atau mencari solusi. Lihat apa-apa, lihat yang kurangnya saja, negatifnya saja. Mengeluh, mencela, menghina, komentarnya tuh celetak-celetuknya tuh yang nyakitin, negatif, memojokkan, mempermalukan. Pokoknya nggak enak aja kalau ngomong tuh, nggak ada yang bagusnya. Gimana ini makanan enak? Ya lumayan lah gitu. Tidak ada rasa syukur, lidahnya masih normal. Boleh kita mengatakan ini enak, kalau saya boleh menilai, nah boleh ya, tapi bukan nggak enak. Kalau orang negatif itu sebetulnya menunjukkan kualitas kita tuh masih rendahan. Ada lagi yang lebih buruk dari itu, utama, biasa, rendahan. Ada lagi yang lebih buruk, yang lebih bawah, namanya orang yang dangkal. Nah, kalau orang yang dangkal ada cirinya khas sekali, yaitu kalau bicara sibuk memuji-muji, menyebut-nyebut dirinya sendiri. Orang yang dangkal nggak peduli dengan apapun yang dia dengar, yang dia peduli cuma satu, kalau ngomong dia ngangkat dirinya sendiri. Apapun dia ceritakan pasti supaya dirinya diketahui hebat, diketahui pinter, diketahui berwawasan. Pokoknya pikirannya adalah kalau ngobrol itu expose diri saja. Kalau kita ngobrolinnya hanya ngobrolin diri sepanjang waktu dari pagi, siang, malam, itu sudah kualitas dangkal. Nah, nanti akan bertahap, bercermin juga
Kadang-kadang kita ngaca saja, padahal bercermin itu bisa jadi zikrullah, bercermin itu bisa tenggelam dalam syukur, bercermin itu bisa menjadi air mata tobat, dalam bercermin juga bisa menjadi sebuah tekad. Doa-doanya sederhana, ada doanya yang paling penting kajian tauhidnya. Bagaimana bersyukurnya kita bangun, bagaimana bercermin itu kita bisa menemukan karunia Allah dan menemukan dosa di balik cermin yang kita lihat. Baru saja Anda ikuti Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.